jualan. Oh. Sebelum itu, yuk kita saling kenalan terlebih dahulu dengan format nama, kota, profesinya ya, boleh? Yang sudah hadir, silakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Kandek dari Lampung, Kabupaten Tulang Bawang. Lumayan jauh ya, Pak. Main jauh ini, jauh dari Lampung. Dari Lampung. Cerah keadaan ini, cuaca hari ini. Alhamdulillah cuma ya mendung-mendung aja sih Bu. Mendung-mendung aja, Ini nggak hujan. nggak hujan. Salam Ah, kenal Mas Kandek. Saya suaraku kedengeran nggak ya teman-teman? Kedengeran kok kedengeran? jelas. Ya, aku pernah bantu petambak udang X di Pasena di Tulang Bawang, Pak, untuk bikin Oh iya, kanalnya. Mungkin itu dekat nggak jauh dari tempat kami Bu. ya, ya. Aku ada usaha snack juga. Kami kirimnya ke Lampung dan Palembang. Semoga nanti bisa Oh, kolaborasi setelah ini, Insya Allah. iya mudah-mudahan bisa saling Ya, bantu lah. bisnisnya apa, Pak, saat ini? Kalau saat ini saya di jaringan 5V Bu. 5P itu? Ini WiFi? apa? Seperti RT RW net itu loh Bu, kayak jenis Telkom. Wow, Heeh. unik sekali ya. Berarti teknologi ya jatuhnya ya. Heeh. Membership atau apa? Ya kami kan dari apa membuat PT ini sama kawan-kawan gabungan gitu Bu. Insya Allah, Insya Allah. Untuk di Tulang Bawang. Heeh. Ya, ini keren-keren banget ya teman-teman nih, ada TKW, ada yang furniture, ada yang organik. Makanya kita di Aspiragen ini pengen kolaborasi ya. Nah ini namanya masih akun admin yang bantu kita di grup Kakak Retno. Halo Kakak Retno. Mungkin halo. yang lain sambil kenalan dulu ya sebelum kita mulai. Kita pengen Ya, kita malam ini pengen praktek ya Kakak Retno ya. betul. Pengen praktek bikin konten sekalian banyak, tapi kalau kita nggak kasih nyawanya, kita nggak lihat prospek bisnisnya, percuma aja gitu loh. Itu selama ini yang menahan kita nggak upload konten juga, sementara yang duitnya udah nggak berseri, mereka live jualan bahkan affiliate setiap hari ya. Terus gimana nih ya kita yang masih bertanya-tanya pensiun mau gimana gitu ya, tenaga mungkin sudah berkurang ya. Kebetulan aku banyak bantu Bapak Ibu persiapan pensiunan mulai dari BUMN, perusahaan swasta. Ini minggu depan aku akan keliling di daerah Jakarta nih, banyak di perusahaan keuangan ya. Mereka juga 5 tahun sebelum pensiun itu sudah Bapak Ibu merencanakan untuk entrepreneurship skills itu udah dibangun, bukan cuma 1 tahun sebelum pensiun. So, happy banget hari ini ya Kak Kartno. Kita teman bareng sama Bapak Ibu teman-teman. Open cam dong Bapak Ibu. Ada Bu Noni. Assalamualaikum. Ada Bu Nova, Ibu Ina, Dokter Faid, Masya Allah. Bukan handphone. Pantesan Wah, kamu hore-hore sendiri. wah, seru banget itu siapa? Kakak Ina. Senang banget ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah kita langsung masuk aja kali ya, aku nggak pengen lama-lama karena pengennya nanti langsung di grup khusus karena kita mau biasakan on time ya Kak Retno. Wah, ini ada madu hutan Baduy, keren banget Masya Allah ya. Aku juga baru mudik nih ke Jawa Timur nih ya, ada Kakak Dewi dari Jawa Timur. Ini siapa aja nih Kak Retno, ada yang kenal nggak di grup sebelumnya mungkin? Ya sambil nunggu teman-teman yang lain tapi nggak apa-apa. Ini ada teman kuliahku Mbak Yanti. Oke, thank you ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja santai, tapi ini semoga bisa membuka apa mindset ya, tentunya juga peluang dan aksi langkah Bapak Ibu untuk bangun bisnis online modal konten tuh kayak gimana sih sebenarnya? Apa iya harus, mohon maaf gitu ya, harus terkenal dulu, harus banyak duit dulu, harus bakar duit dulu kayak startup dan sebagainya. Langsung kita mulai aja ya Kak Kartno ya. Aku izin share screen. Oke. Oke, kita mulai. Sorry, sorry kok ini nggak di satu ya.
Oke. Ini kebetulan aku masih di luar. Ini sebenarnya rada outdoor ini depan karena nyari sinyal, tapi semoga lancar ya. Untuk suara aman. Bapak Ibu, Kak Retno bisa bantu ya? Suaraku aman ya? Masih di unmute dulu, sorry. Bapak Ibu, suara aman, 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 aman. Aman, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman kita mulai aja karena pastinya waktu yang sangat berharga dan kita udah ketinggalan cukup lama. Kita pengen take action sekarang. Kita pengen jadi influencer di bidang kita masing-masing ya. Buat Bapak Ibu yang nanya, ini barangnya apa sih, jualannya apa sih, nggak jelas banget dan sebagainya. Nggak apa-apa, biar aja mereka keluar dari grup. Saya nggak pernah merasa rugi karena kami siapkan secara serius untuk yang memang serius pengen action gitu ya. Jadi ada sebagian di antara kita ini yang belum melakukan ngirim WhatsApp undangan karena terakhir-terakhir dan semangat banget pengen join. Jadi pastikan nanti di akhir sesi Bapak Ibu gabung di form peserta karena hari Senin kita hari ini akan dapat ilmunya, kemudian Bapak Ibu akan praktekkan di bidangnya masing-masing, di furniture, di teknologi, atau mungkin pengen cerita kisah perjuangannya lunas hutang, apapun yang kita nanti bisa kemas, itu bisa jadi manfaat oleh target market atau kelompok orang yang pengen sukses kayak kita. Karena kita sudah berhasil, kita ceritakan kisah sukses kita, itu yang dihargai sama audiens atau target market kita, itu yang nanti kita perbesar dengan konten-konten kita gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, aku langsung mulai aja. Jadi hari ini kita akan praktek AI ya dalam 10 menit. Nah, siapa dari teman-teman Bapak Ibu yang sudah terbiasa memakai ChatGPT dan Canva sebelumnya? Boleh bantu di chat ya. Hari ini nggak perlu pusing ya, tolong disimak aja. Senang sekali kalau Bapak Ibu bisa on cam juga ya, bisa tanya jawab nanti setelah materi ini. Aku predik ya, semoga aku bisa sampaikan materi 30-40 menit. Kemudian nanti ada rekamannya, Bapak Ibu bisa ulang dan lakukan di bisnisnya masing-masing dan kita tanya jawab di grup khusus yang praktek. Nah, jadi kita nggak gabung sama 400 orang, kita masuk grup khusus yang praktek. Oke, sepakat ya? Kita mulai. Oke, nah gimana caranya kita melek teknologi dan bertransformasi gitu ya, jadi influencer di bidang kita dan menarik 8 multi income di era digital. Jangan mau ketinggalan atau malah cuma nontonin doang. Oke, nah kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucky Go ya, sebenarnya namanya panjang tapi teman-teman sering kenal aku itu aktif ya, aktif bakar-bakarin perintis bisnis untuk jago jualan online ya, untuk jadi affiliate, untuk PD konten gitu ya. Jadi kita pakai nama panggung aja, Lucky Go. Nah, aku punya spesifik di transformasi diri. Jadi bukan cuma anak SMA, bukan cuma nyari kerja, mau berbisnis pun kita kerjasama dengan perusahaan psikolog untuk assess diri. Jadi kita assess diri dulu karena kami punya keyakinan dan alhamdulillah sudah buktikan bahwa semua orang bisa jadi pengusaha asalkan bukan dari bisnis coba-coba. Nah, bahayanya datanya mengatakan 65% sampai 90% perintis bisnis ya. Ini bahkan ada influencer, kalau ada yang tahu Bang Ogut. Nah, Bang Ogut nanti kita lihat videonya, dia bilang kalau pebisnis yang sukses itu adalah karena keturunan ya, karena privilege ya, kita sering dengar ya, ngakunya tukang martabak padahal anak presiden ya kan ya, kalau nggak tahu ordal, nggak kenal ordal, nggak bakal dapat proyek dan sebagainya. Saya nggak mau masuk level yang itu ya. Pebisnis alhamdulillah saya ada di level yang mungkin masih sedikit buat teman-teman ya, omset 1 miliar per bulan masih sedikit ya, pebisnis kelas baru lah ya, tapi itu saya lakukan bukan kaget, itu suatu hal yang bisa saya ulang dan setiap bulannya seperti itu. Karena apa? Hari ini saya akan bongkar sedikit buat teman-teman dapat gambarannya. Caranya kayak gimana? Intinya kami percaya rezeki itu tidak dicari, tapi rezeki itu ditarik. Jadi ini
mengandung juga keyakinan ya dengan agama masing-masing dan juga law of attraction ya, di mana kita menarik dengan vibrasi positif. So tugas kita adalah bukan cari-cari rezeki, taruh CV sana sini, tapi kita isi hari kita tuh dengan apa. Yang salah satunya adalah one day one content itu sudah wajib. Kalau tidak 5 konten atau 1 kali live sehari, setidaknya 1 hari 1 konten itu kita harus kasih transfer apa yang ada di pikiran kita, apa solusi produk jasa yang kita tawarkan. So, solusi buat siapapun yang ingin bertransformasi, pindah kuadran, naik kelas, ubah nasib, itu sudah sangat terbukti. Kita secara pribadi harus berubah secara skill dan habit bisnisnya bagaimana gitu ya. Ini ada profil aku sedikit. Nah, ini ada data Pak Jokowi bilang 80-90% bahkan ya yang tidak punya ini ya. Emang berapa sih dananya? Emang apa sih itu pasar? Jadi sebenarnya berbisnis itu berbeda sama jualan. Kalau jualan, saya mau pensiun nih, ini ada saya bisa bikin Thai tea enak gitu ya. Thai tea ya 10.000 laku lah ya, makanan minuman kan pasti laku. Belum tentu. Teman-teman punya marketnya nggak? Punya pasarnya nggak? Tapi ketika kita punya pasarnya, catering yang harusnya 20-30 ribu aja kita bisa jadikan catering sehat atau catering lautan gitu ya. Yang tadinya kita minder, kita jualan furniture kok udah ada IKEA, kok bisnis besar gitu ya. Furniture gue kayu jati, anti banjir, sementara daerah Kemang misalnya, daerah Jakarta rawan banjir dan sebagainya. Jadi ketahui betul, riset market dulu, jangan tentukan produk atau jasa, terutama buat Bapak Ibu yang mengaku, aku belum punya produk, belum punya jasa. Tepat banget gabung di Aspiragen, karena cara kerjanya adalah mengakses dulu diri dan potensi, baru kita siapkan bisnisnya. Nah, apa aja sih yang disiapin? Ini sekilas ya, mungkin aku rada pamer-pamer sedikit kalau di grup internal gitu ya, di medsos pun kadang aku bakar-bakar ya, karena berjualan itu berbeda sama berbisnis. Kalau berjualan tuh kita cari dulu produk jasanya, terus kita berpikir ini dijual kemana dan bagaimana. Tapi ketika berbisnis, kita siapkan dulu 10 hal atau setidaknya 3 hal yang hari ini kita akan fokuskan, baru kita riset market, tanya. Misalnya saya nih ya, ini saya bikin kebab premium. Nah, kebab premium di kalangan orang-orang jual kebab 5 ribuan, saya jual kebab premium untuk arisan elit, untuk masjid, untuk meeting kantor gitu ya. Jadi yang saya sapa adalah mereka-mereka itu. 10.000 atau 1.000 orang pertama atau kantor pertama itu harus saya sapa. Halo, ada copywriting-nya, ada caranya yang akan kita pelajari di kelas nanti. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ada di level yang saya pengen nggak sih punya income 10 juta dari bisnis gitu ya. Nah, 10 juta dari bisnis itu artinya kita perlu punya omset 10-20 kali lipat. Artinya 10 juta 100 juta omset. Nah, 100 juta omset itu berapa transaksi sih kalau di usaha kita ya. Nah, ini yang nomor 2 nih ya, yang ini teman-teman mau tahu nggak ini saya jualan apa ya? Per transaksi omsetnya 133 juta. Mungkin ada yang bisa tebak? Apakah saya kebetulan jual logam mulia juga ya. Oh, mohon maaf, suaranya kurang jelas kah? Kalau sekarang bagaimana? Kalau dari Tasik aman, Bu. Aman ya, Pak Kusnan. Oke, maaf ya teman-teman ya. Semoga nanti di recordingnya juga cukup jelas. Intinya, saya nggak mau berlama-lama di sini, teman-teman. Prinsipnya adalah berjualan itu seringkali ya kita malu, kita takut. Kenapa? Karena kita bermula dari produk dan jasa dan kita pikir, aduh, gue mau minta duit orang gitu. Ini gimana yang ngomongnya? Ke siapa lagi ya? Pernah lihat nggak sih orang asuransi atau orang sales motor, mobil, atau siapapun lah ya, salesperson yang mukanya tuh nggak cerah, itu hampir bisa dipastikan dia salah mindset. Karena mindset dia adalah, gue mau ambil duit nih dari pelanggan. Nah, berbeda kalau kita bicara tentang magnet rezeki. Kita udah di atas duluan, yang kita bagi itu solusi. Gitu ya. Jadi seperti ini, saya jualan snacks ya. Saya jualan snacks ke Lampung nih. Tadi ada Bang siapa ya? Saya jualan snacks basreng jeleger, saya produksi di Bandung, saya jual ke Lampung. Nah, alhamdulillah bulan ini habis lebaran kemarin saya buka usaha baru akan dikembangkan di Bali, itu spesifik sekali. Cat emas khusus untuk rumah-rumah ibadah dan
ini ya, apa namanya, ukiran-ukiran di Bali. Ya, semoga kita nanti bisa kolaborasi ya, mungkin ada teman-teman dari Bali juga di sini dan sebagainya. Ya, kurang lebih teman-teman intinya bisnis itu kita siapkan rangkaiannya seperti apa, cari pelanggan pertama, kemudian itu mesti diulang. Jadi kalau teman-teman mau tahu ya, saya investasi trading emas gitu ya, atau saham, ya itu bukan bisnis, karena saya nggak bisa ulang setiap hari, setiap bulan, nggak ada kepastian. Yang saya cari ada peluang. Saya hari ini bisa profit 12 juta, bisa profit sekian menit ini saya bisa profit 3 juta, 5 juta. Tapi kemarin saya baru loss 150 juta. Nah, ketika loss begitu, saya udah ketawa aja. Udah ngomong sama Tuhan saya ya, master saya ya, sama Allah tuh saya udah, hehe, maaf ya Allah, ini cuma main-main aja. Jadi nothing tulus karena itu uang dingin dan itu bukan bisnis. Nah, yang kita bicara adalah bisnis, bukan jualan. Oke? Nah, apakah teman-teman satu di antara ini ya, yang intinya kalau bahasa kami adalah masih bengong bingung sama masa depan, masih khawatir, masih takut ya, seringkali karena rutinitas, karena mungkin kebiasaan di sekolah gitu ya, karena kebiasaan untuk menjajakan ijazah, kita tuh kadang suka lupa, padahal kita suka ngoprek sepeda, atau mungkin kita punya shortcut Excel yang selama ini tuh keren banget, itu sekarang sudah banyak loh influencernya. Bahkan kucing, bahkan ojek online, babeh ojol, nanti kita lihat ya, orang-orang yang tadinya kita nggak kenal, mereka semua sudah jadi magnet rezeki online. Ya, nah agenda hari ini kita akan bicara tentang fondasi berpikir. Aku titip buat teman-teman, teman-teman koreksi lagi gitu ya, mengenal aspiragen, kemudian potensi 8 penghasilan bisnis online itu apa, ada mental block di kita juga tentang bisnis yang menghambat kita, kemudian ada persiapan sedikit baru kita praktek. Oke, langsung cepat ya. Fondasi berpikir. Nah, Aspiragen ini grup support buat teman-teman, terutama perintis bisnis, bukan pewaris, ya, untuk akses dirinya. Sebenarnya potensi terbaiknya tuh ada di mana? Kenapa sih sekarang kok nyarinya kuliner? Padahal ternyata selama ini ngerapihin rumah aja bisa jadi kekuatan. Ternyata setelah ikut asesmen yang murah meriah cihuy atau yang komprehensif dengan biometrik dan konsultasi dengan psikolog, ternyata ketahuan, oh ternyata dia observant, dia sering melihat yang indah-indah. Nah, kemudian cukup dengan konten yang estetik, dia bisa kasih reminder untuk homemaker atau merapikan rumah dan sebagainya. Apapun itu, temukan diri Anda, transformasi jadi magnet rezeki sekarang juga. Transformasi jadi magnet rezeki adalah percuma kita tahu banyak teman-teman kalau nggak banyak orang tahu kita. So konten ini begitu powerful, luar biasa. Tapi coba teman-teman tanya di chat boleh, nanti di sesi tanya jawab kita akan scroll jawab satu persatu. Kira-kira apa sih yang menghambat selama ini kita nggak bikin konten? Apakah kita ngerasa, mohon maaf, kurang keren? Apapun gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ngerasa kurang keren, saya pasti pakai topi. Saya pasti pakai kacamata. Atau saya belilah sedikit baju fancy gitu ya. Nah, kita ada yang pakai soft lens gitu ya. Nah, selama itu wajar dan nggak merusak gitu ya, mohon maaf ya, saya bukannya against tato ya, tapi apapun ketika mungkin tidak merusak ya, terutama dan alami, kenapa tidak gitu ya, itu akan boost your confidence. Tapi kembali lagi, kuncinya ada di misi. Teman-teman punya misi apa, itu yang akan menjadi fuel, akan menjadi bahan bakar teman-teman untuk terus berbagi. Jadi bisnis itu kuncinya ada di berbagi, bukan meminta ya teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman ada di level berbagi, teman-teman harus menemukan keunikan, kesukaan, dan mungkin prestasi selama ini itu nanti di-assess apa, untuk kemudian nanti diturunkan ke konten-kontennya yang kita akan praktekin ya. Oke, nah ini adalah 8 multi income ya. Alhamdulillah aku sudah nikmati semua kecuali sebenarnya justru iklan. Jadi karena aku belum rapihkan YouTube, nggak masalah juga gitu ya. Kalau teman-teman mungkin lihat di media sosial aku ada highlight namanya Magnet Rezeki. Di situ penjualan-penjualan aku, transaksi-transaksi aku suka taruh di situ ya. Jadi tidak menghambat kita bisa punya transaksi miliaran meskipun media sosial belum rapi, belum punya YouTube, nggak masalah. Kita banyak ya kenal orang-orang belum grow online pun mereka bisnisnya luar biasa dan menggurita. Tapi memang konten ini sesuatu yang sederhana, bahkan murah, gratis bahkan medianya gitu ya.
jika dibandingkan kita buka toko. Jadi daripada teman-teman buka toko, nongkrong di toko gitu ya, ibarat di hutan kosong kita buka toko gitu ya. Nah, sekarang kita menjangkau target market kita puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan kayak Atta Halilintar yang mungkin 10 tahun lalu kita juga nggak kenal itu ya. Yang mereka lakukan itu mencari keunikan dan berbagi. Udah, itu aja. Nah, ini yang bisa ini ya. Jadi aku mau cerita sama teman-teman, pengen cepet aja sih sebenarnya, tapi ini penting-penting semua. Jadi jangan pernah anggap diri kita itu gagal atau, nah, bicara tentang gagal, aku pengen teman-teman nonton ini. Ini yang aku bilang di, Apakah pengusaha itu dilahirkan atau diciptakan? kedengeran nggak teman-teman? Kedengaran. Dengeran ya? Itu diciptakan. Gue dilahirkan. Oke. Nah, ini ada dua orang keren. Dua orang keren, dua orang hebat. Yang satu Richard Putra ya. Yang satu Bang Ogut ya. Jadi dua-dua ini keren banget, millennials. Mereka millennials atau Gen Z ya? Millennials ya, yang digital marketer gitu ya, punya course lebih besar, jauh lebih besar dari saya, lebih dulu di bawahnya Denny Santoso lah. Mereka belajarnya sama Denny Santoso. Orang-orang IT lah kalau teman-teman paham. Yang income-nya sekarang ratusan juta bahkan miliaran. Kebetulan saya juga punya ponakan influencer. Kalau teman-teman tahu Aukarin ya, Aukarin itu ponakan saya dari suami, income-nya itu 7 miliar sebulan, teman-teman. Jadi begitu luar biasanya. Tapi kan saya nggak bisa ikutin ya kan. Aukarin kan kemana-mana pakai bikini gitu. Ya gimana? Nah, tapi ternyata ada caranya. Setiap dari kita bisa membawa keunikan bahkan manfaat dan bisa menjemput rezeki online yang kita akan praktekkan. Tapi kita dengar dulu. Aku nggak setuju banget sama Bang Ogut karena dia bilang ini. Menurut gue dilahirkan. If you don't have the blood dari ancestor lu dulu usaha. Iya, itu ada benernya juga. Lu mau gimana pun susah. Nah, bokap gue kan Chinese. Oke. Bokap gue tuh ketiban sial yang hartanya udah habis. Jadi waktu itu Oke, kita nggak perlu lama-lama di sini. Intinya dia mau bilang dia itu meskipun Islam ya dan orang lihatnya dia merintis sampai sukses, tapi dia sebenarnya kalau ada yang pernah nonton One Piece gitu ya, ternyata ada ordalnya, ternyata dia anaknya siapa, seperti itu ya. Sadar atau tidak, dia mau bilang kalau di Indonesia itu yang dia tahu ya, orang-orang pebisnis yang sukses itu cindo gitu ya. Mainnya kurang jauh, sayang banget ini keren. Saya lebih setuju sama Richard Putra yang bilang entrepreneur itu dibentuk. Nah, dibentuk karena apa? Karena keadaan, karena lingkungan, support system, dan belief serta habit. Jadi 3 kunci ini yang kita nggak pelajari di sekolah bahkan di rumah. Ini yang disiapkan sama Aspiraget. Yang pertama, belief system. Teman-teman nanti tulis sendiri sebenarnya. Ada caranya. Saya kasih rumusnya hari ini. Menjawab sebenarnya keunikan teman-teman itu apa. Itu jadikan belief system. Dan kebetulan saya ambil sertifikasi hipnosis ya, bisa bantu teman-teman yang sudah akut sekali ya minder wardahnya gitu ya. Jadi belief system itu nomor 1. Habit setiap hari kita ngerjain apa? Apakah kita cuma scrolling konten, nontonin orang, atau kita jadi pemain? Atau kita paksa diri kita mau nggak pakai muka, kayak mau seperti saya ya, yang gampang ya pakai muka aja gitu loh ya. Ini nanti paling yang paling sederhana sebenarnya, cuman banyak yang tertunda karena malu. Nantinya teman-teman akan jadi influencer di bidang teman-teman sendiri dan mengupload sesuai dengan bidangnya teman-teman ya. Nah, ini kan kalau saya menemani perintis bisnis. Oke, ya seperti itu. Nah, ini kita udah dengar ya, tadi dia bilang kalau pebisnis itu dilahirkan. Sorry, di Aspiragen nggak ada cerita ya. Buat kami, semua orang bisa jadi pengusaha asalkan bukan dari bisnis coba-coba. Saya mau teman-teman dengar, ini salah satu panutan aku, dia neuroscientist yang menemukan bahwa ternyata di dunia, sorry aku kok teriak-teriak, ini lagi di kafe. Jadi ternyata di dunia kedokteran itu sudah terbukti penyakit-penyakit degeneratif, penyakit turunan ya, yang katanya turunan, itu sebenarnya bukan karena keturunan, tapi karena peniruan. Nah, sekarang kita dengar ini ya.
I put one stem cell in a petri dish by itself, and it divides every 10 or 12 hours. So first there's 1, then there's 2, 4, 8, 16, doubling. 1 week, 30,000 cells in the petri dish, but they're all genetically identical because Jadi dia punya satu sel identik yang dia pisah ke 3 sampai 4 wadah ya, yang dia ubah lingkungannya. Nah, ini kalau teman-teman dalemin, semua orang scientist, neuroscientist, biologis udah sepakat bahwa makanya sebenarnya kalau ini ke blow up, dunia, mohon maaf, asuransi, kesehatan itu udah nggak bisa nakut-nakutin kita lagi ketika kita menjaga vibrasi kita ada di atas. Tapi kembali lagi ya, aku tidak against bisnis asuransi. Silakan aja, karena memang ada marketnya yang was-was, yang duitnya banyak, yang pengen jajan asuransi. Aku pun dulu alhamdulillah cukup perform dan jadi manajer di bidang asuransi. Sebelum taubat ya, sebelum tahu kalau dunia bisnis itu terkait sama pribadi kita. Kalau kita sembarangan, bisa sakit, bisa duit kekumpul habis, dan sebagainya. Jadi dia bilang, because they came from one parent. So I have 30,000 genetically identical cells. I split the cells into 3 petri dishes. So I have genetically identical cells in 3 dishes, but I changed the composition of the culture medium, the whole chemistry change in each of the dishes. So I have genetically identical cells, but slightly different culture medium. And in one set of dishes, the cells form muscle. In the second set, they form bone. In the third set, the cells form fat cells. I say, what controlled the fate? They were all genetically identical. So it wasn't the genes, they all had the exact same genes. The only thing that was different was the environment. I put one... Oke ya, nah ini kenapa saya semangat banget bikin Aspiragen buat kita perintis bisnis. Teman-teman, kalau teman-teman kenal aku secara personal, atau cek ke keluarga aku, om tante ya, karena saya udah nggak ada orang tua, teman-teman akan tahu karena saya mungkin sama seperti teman-teman dari kondisi minus, ketumpuk hutang dan sebagainya, bahkan dibiayai sekolah sama tetangga. Nah ya, jadi kalau pada saat itu saya punya keyakinan, udah ini udah nasib gue nggak bakalan bisa kaya, nggak bisa jualan, nggak bisa punya bisnis, nggak bisa ubah nasib, selesai. Tapi semakin kesini Allah semakin perjelas bahwa semua bisa jadi pengusaha asal bukan dari bisnis coba-coba. Karena rezeki sudah ditetapkan, yang kita perlu tahu itu adalah kita bisa kontribut di mana. Kalau teman-teman kenal Nick Vujicic ya, dia terlahir tanpa tangan, tanpa kaki. Teman-teman pasti pernah dengar dari New Zealand atau Australia. Dia kalau dia menyerah dengan keadaan selesai. Tapi ketika dia mau jadi fotografer, dia bahkan jadi motivator, begitu luar biasanya. Bahkan dia serve the church ya, dia kebetulan Katolik atau Kristen gitu ya. Begitu luar biasa bagaimana kita bisa berperan bahkan masuk usia pensiunan karena kita tahu career capital kita tahu kita bisa berperan di mana. Influencer itu bukan hanya orang yang sudah sukses, sudah berhasil, sudah banyak duit dan sebagainya. Kita yang lagi belajar teman-teman itu bisa berbagi apa yang kita pelajari. So kita langsung mau masuk ke praktek ya biar nggak kelamaan. Ini aku coba skip cepat-cepat ya. Oke, nah ini contoh content creator yang dulunya mungkin 3-5 tahun lalu kita nggak tahu ya. Ada yang karyawan, ada yang ibu rumah tangga, cuman satu-satu aja saya ambil ya. Padahal ada ratusan ribu orang di luar sana dan Indonesia ini lagi megang banget market media sosial di dunia bahkan ya. Jadi perhatian TikTok, YouTube dan sebagainya. Karyawan, ibu rumah tangga, apa identitas Anda? Coba tolong cerita di chat biar kita kemas ya diri Anda, kita transformasikan diri Anda, makeover segera langsung jadi influencer di bidang Anda. Tapi nggak banyak yang bertahan lari maratonnya. Nggak tahu ini sebenarnya endingnya di mana. Belum ketemu 10.000 calon pelanggan, lagian pelanggannya juga siapa gitu ya. Contoh misalnya, saya jual susu kambing Etawa. Ya. Saya nggak bisa jual ke semua orang. Harganya 3 kali liter susu sapi. Ya kan? Tapi ketika saya ke supermarket, saya sudah punya kacamata target market. Oh, ternyata saya sudah identifikasi di kelas susu saya ini rendah kalori dan tinggi serat, kalsium dan serat, sehingga ini bagus untuk manula. Saya fokus sama orang-orang usia 50-60-an. Oma, opa, boleh coba, ini keunggulannya ini, enak loh buat pengganti makan dan sebagainya. Kita bercerita begitu, akan lebih mudah mereka terima dan sebagainya. Jadi dari 10 orang,
spesifik target market kita tuh mungkin cuma 2, nggak ada masalah. Nah, kita ke kelompok mana lagi, ke tempat mana lagi, di mana target market kita itu berada. Tapi PR-nya adalah 1.000 orang pertama, 10.000 orang pertama. Kalau belum nyampe situ ya jangan kita merasa gagal gitu loh ya. Karena datanya itu begitu luar biasa. Tapi bisa jadi kita baru ketemu 10 orang, 100 orang kita udah selesai gitu ya. Nah, makanya bisnis itu berbeda dengan jualan karena bisnis itu levelnya kita sudah punya uang makan, kita sudah punya skill atau pengalaman yang kita mau bagikan, barulah kita bicara berbisnis gitu ya, teman-teman. Tapi buat teman-teman yang look kayaknya gue kalau berbisnis belum sanggup karena mohon maaf lagi ada hutang atau mungkin habis di PHK atau mungkin teman-teman langsung ambil kelas affiliate atau sambil pelajari satu ilmu langsung bagi konten. Jadi selalu ada solusi bagi mereka yang bergerak. Nah, perkaranya masa depan itu akan jadi semakin tanda tanya ketika setiap hari kita nggak tahu mau ngapain. Gitu ya. Teman-teman, aku sih sebenarnya nggak pengen berlama-lama, tapi ntar tergantung teman-teman ya, kita mau mundur lagi ke sini atau tidak ya. Tapi aku prinsipnya adalah kehidupan itu berpola dan bisnis juga ada langkahnya, ada step-by-stepnya. Nah, aku mau contohin aja, ini contoh bisnis saya dan organic soap ya. Ada yang tadi teman di grup kita yang jual sabun organik. Contoh ya, ketika teman-teman punya produk jasa ya, gue nggak mau assess diri deh, gue pengen jualin suplemen yang gue punya gitu ya. Tapi kok selama ini sabunnya mana tadi? Selama ini malu bikin konten, selama ini juga penjualan belum banyak gitu ya. Sorry aku mute dulu. Belum banyak. Nah, berarti teman-teman belum punya belief system ini. So ini teman-teman bisa screenshot ya. Teman-teman bikin, sorry aku geser aja dulu yang ini tadi. Ini teman-teman silahkan bisa screenshot dan kerjakan di bisnis teman-teman. Jadi jangan mulai dari what atau produk atau jasanya apa, melainkan mulai dengan why dan how. Ya. Karena bisnis itu akan saling bertolak belakang ketika teman-teman nggak mikirin, cuma mikirin duit sama aja kayak belajar, kerja, capek, duit habis gitu ya. Jangan seperti itu, tapi sesuaikan, selaraskan dengan diri teman-teman. Oke. Nah, contoh usaha edukasi perintis bisnis Aspiragen ya. Kenapa ya? Problemnya apa ya? Problem apa yang mau disolusikan? Nah, ini bisnis ya. Jadi bukan boleh kakak pengen kan punya bisnis. Barusan aku habis datang dari presentasi MLM Dian Sastro itu ngomongnya pengen dong ongkang-ongkang kaki punya duit. Aduh, gue bilang there's no such thing man. Kecuali emang lo punya ordal atau lo anak kerajaan gitu loh. Enggak, gue nggak percaya, I don't buy that gitu ya. Nah, tapi buat perintis bisnis seperti kita, apa sih yang harus disiapkan? Ini, pertama, belief system 3 hal ini jawab dulu ya. Seperti saya ya, saya mau bantu perintis, ini usia saya mau bantu perintis bisnis ya. Sedapat mungkin selesaikan masalah pribadi, solusikan, punya solusi, kita duplikasi, kita ceritakan teman-teman orang lain bisa duplikasi seperti tadi Bruce Lipton bilang ya, yang diubah itu environment-nya, yang disiapkan tuh environment-nya sehingga itu akan vibing gitu, suksesnya akan bareng-bareng nanti, bisnisnya bisa macam-macam ya. Fokus optimis berperan di masa depan ya, menghasilkan nggak mudah males mager baper apalagi nanganin hater ya, makanya saya juga nggak ada masalah mau keluar nggak apa-apa gitu. Itu ibaratnya kalau orang bilang karmanya di dia, apalagi keluar ngedumel ya kan, dia belum nanya, belum ngerti udah keluar. Nah, jadi nggak akan baper lagi kalau udah pakai rumus ini. Yang kedua, skill apa? Nih saya punya skill ini, kemudian identitasnya apa? Holistic Transformation Business Coach yang bantu perintis bisnis ya. So target market saya adalah perintis bisnis, bukan pewaris atau orang yang pengen jualan doang, atau orang yang pengen uang instan, atau orang yang pengen ongkang-ongkang kaki. Itu bukan market saya. Saya nggak ada masalah kalau mereka tidak menghargai ilmu saya gitu ya, nggak apa-apa. Nah, contoh lagi organic soap ya, atau sabun organik. Apa misinya? Kita pengen dia pengen fasilitasin ibu keluarga sehat karena banyak anak-anak yang sekarang kulitnya gatel lah, sensitif lah dan sebagainya ya.
Jadi tanpa pewangi buatan atau bahan kimia artificial. Nah, kemudian apa nih skill-skillnya? How ini bisa dibedah dari 8 multi income tadi. Produknya apa, jasanya apa, edukasinya apa, membershipnya apa. Ada 8 itu kita bisa list satu persatu. Ini di grup nanti kita akan bikin ini mungkin nggak cukup 5 menit gitu ya. Nggak apa-apa diubah terus. Saya berjalannya bisnis 1-2 bulan ada closing, ada apa, kita bisa ubah lagi, kita bisa shape lagi. Nah, itulah entrepreneurship skills-nya tuh begitu, Bapak Ibu. Tolong yang lain di mute ya setelah ke materi. Oke. Oke, mungkin di tempatku ini yang ada suara-suara lain. Oke, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita langsung praktek bikin konten, tapi sebelumnya aku mau lihat chat dulu, atau mungkin ada teman-teman yang raise hand ya. Kakak Retno, boleh bantu lihat siapa yang mau raise hand, mau curhat, atau benar-benar segera pengen praktekin jadi perintis bisnis yang jago jualan online ya. Karena teman-teman, kalau bisnis coba-coba, saya pernah bisnis coba-coba dan karena keterbatasan saya, hampir semua bisnis itu saya bisa jual. Ya. Tapi kekuatan saya itu ada di pengelolaan tim dan bikin sistem, karena saya mantan auditor ya. Jadi bisnis-bisnis saya sekarang, saya punya modal 100 juta, 500 juta gitu ya. Saya kelola tim, saya bagi hasil dengan mitra ahli. Jadi Basreng itu bagi hasil saya mungkin sekitar 30-40 juta, mitra ahli itu bisa 70 juta lebih. Kenapa? Seperti yang di Tambak Udang itu. Kenapa? Kita bikin wali amanah dengan sistem syariah Islam gitu ya. Siapapun orang yang prospek bisnisnya bagus, seperti yang di Bali saya lagi kembangkan ini, mitra ahlinya bukan saya adalah wali amanah dan pemodal. Begitu. Jadi bukan hutang, tapi saya yang sistemin keuangannya, kemudian mereka punya record penjualan selama ini, terus saya bantu sistemin bisnisnya sehingga mereka bisa scale up, bisa menjangkau market lebih luas, mereka happy, mereka jadi owner, bagi hasilnya maksimal saya 30-40%, 30%. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa sangat optimis dan percayalah semua bisa jadi pengusaha asal bukan dari bisnis coba-coba. Nah, sebelum kita masuk ke praktek, Kak Retno ada yang bertanya kah? Atau sambil kita lihat di chat juga ya? Suara jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada teman-teman sobat yang mau ditanyakan atau ada yang mau ngobrol-ngobrol tentang bisnisnya. Boleh, silakan. Saya izin sharing, Kak. Ini saya dokter, cuman memang basic sukanya ke kuliner begitu. Jadi rasanya bertolak belakang gitu. Ini titelnya dokter, tapi kebayang jualan kimchi, jualan makanan doang begitu, jualan takoyaki dan lain sebagainya begitu. Sedangkan saat mau bisnis ke kesehatan yang mana itu basicnya saya cukup kuat, nah ini malah justru stuck, sulit begitu. Ini mungkin ikut kelas ini pengen nyari solusi itu sebenarnya. Insya Allah. Terima kasih Dokter Faid ya. Keren banget. Intinya sih Bapak Ibu, kita hanya perlu memutuskan ya. Saya termasuk ibu-ibu banyak mau ya, Palu Gada, hampir semua saya bisa jual, mulai dari logam mulia, properti. Tapi saya nggak tinggalkan logam mulia. Saya sudah sistemkan bisnis snack saya, terus edukasi juga saya sudah sistemkan. Kenapa logam mulia itu begitu dekat di hati saya, dan klien-klien saya seperti yang mungkin teman-teman lihat ya di grup ya, begitu dekat dengan saya gitu. Jadi mereka titip bisa sampai 3 miliar mereka tuh titip, padahal mereka bisa ke Antam sendiri gitu ya, tapi mereka begitu percaya gitu ya. Dan itulah kenikmatan keberkahan kita berbisnis tuh, kedekatan kita sama pelanggan itu. Ketika sudah ada di level itu, teman-teman, nikmat banget. Duit 1000 seperak pun itu kenyang, luar biasa, Masya Allah. Nah, jadi senang banget tadi ada Dokter Faid yang cerita begitu. Apapun itu, tentukan tadi ya, oke deh. Saya pengen tahu kalau saya di kuliner ya, nanti kita harus bikin keunikannya. Jadi bukan di produk atau jasanya, tapi market demand-nya. Marketnya ada nggak gitu ya? Kalau mau kimchi, mau kuliner Korea dan sebagainya, marketnya siapa? Marketnya misalnya Gen Z, Gen Alpha. Sanggup nggak kita nanganin gitu ya? Misalnya saya
saya pengen bikin kuliner warung Tegal, sanggup nggak saya ngurusin mohon maaf babang-babang Gojek gitu ya, yang ya, atau mungkin saya mau bikin versinya warteg AC gitu kan ya, karena saya pengennya nggak keringetan dong gitu kan, dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mengemas rangkaian itu, mulai dari mengenalkan, mulai dari ngasih tester, sampai dia seperti teman-teman sekarang ya, mungkin saya udah feeling-feeling nih, ini kayaknya si Mbak Luki rada bener nih, mau ikut kelasnya ya, padahal saya belum nawarin apa-apa. Bahkan di chat ya ada beberapa yang ini nanti ujung-ujungnya suruh bayar ini. Loh, saya bisa jawab gitu loh. Emang di dunia ini apa sih yang gratis gitu ya? Kita di sini tuh justru berkenalan gitu ya. Teman-teman nggak beli kucing dalam karung, tapi teman-teman mau sampai kapan jadi penonton, nontonin influencer itu, oh punya ordal ya, oh dia udah pasti bakar duit ya. Terus kita nggak tahu gitu ukuran bakar duitnya sejauh mana sih, terus kemudian potensi kita apa sih, hanya karena nggak mau assess, hanya karena nggak tahu take actionnya kemana. Saya bongkar teman-teman, ini 10 pertanyaan yang kelayakan bisnis startup yang saya sudah sederhanakan, teman-teman bisa kerjakan. 10 terlalu berat loh, mulai dengan 3 teman-teman bisa jago jualan, dari situ teman-teman duplikasi, lakukan, kejar 10.000, nggak usah lama-lama, 100 pelanggan pertama. 100 pelanggan itu yang beli, enggak, 100 orang yang teman-teman ceritakan misi teman-teman apa, solusi apa yang teman-teman punya, baru produk mulai dari 10 ribuan, 50 ribuan, 200 ribuan, sampai nantinya jutaan. Tapi bangun gitu loh, bata demi bata keyakinan teman-teman di industri di bidang dengan pengalaman dan career capitalnya Bapak Ibu teman-teman. Seperti itu. Jadi diputuskan aja dok, diputuskan ini mau di kuliner atau apa. Kalau ragu, saran saya kita ada assessment untuk mengenal diri ya. Nanti dokter semua yang assess itu akan, oh iya juga ya. Nah, saya itu assessment saya adalah saya entrepreneur, saya influencer. Tadinya saya pikir saya auditor, financial planner gitu ya, orang yang teliti dan sebagainya. Tapi ternyata saya itu bukan orang operation, saya visioner, saya itu lem ya. Kalau di organisasi itu saya perekat gitu ya. Jadi tugas saya adalah community builder seperti ini, membangun komunitas dan menularkan vibrasi positif gitu. Itu kekuatan terbesar saya. Itu kenapa saya berani kelola komunitas seperti ini. Seperti itu. Nah, teman-teman apa gitu ya? Itu ada assessment 100 ribuan kalau di kita. Ada juga yang assessment 1,5 juta dengan institusi tapi lagi diskon jadi 650.000. Apapun itu ya, teman-teman, kita habis waktu, habis duit selama ini sekolah, lulus kita nggak tahu kita punya skill apa, mengandalkan ijazah, sementara peluangnya terbatas. Nah, kalau entrepreneur itu selalu open recruitment tanpa ijazah, ya kan? Kalau teman-teman tahu ya, saya biasa jualan pinggir jalan juga, di kantin-kantin juga, karena saya ada bisnis kuliner ya. Bisnis kuliner itu satu gerobak itu minimal sehari, parameter suksesnya sehari 1 juta sampai 5 juta. Saya sudah rasakan itu, tapi kembali lagi, kekuatan saya bukan di operasional, gonta-ganti karyawan dan sebagainya. Jadi kekuatan saya adalah di bermitra dan bikin sistem. Mitra saya ini kuat di operasional, kurang lebih seperti itu. Jadi adalah tugas dari kita masing-masing untuk mengenal diri kita. Jangan coba-coba. Nah, tadi kan ada yang tanya, bisnis coba-coba tuh kayak gimana? Bisnis coba-coba itu udah pengen pensiun, aduh gue jualan apa ya? Kok jualan makaroni brulee atau apalah gitu ya, mau keren-keren kayak gimana, itu bisnis coba-coba. Karena teman-teman belum mengenal diri, belum mengenal market, ketemunya di mana gitu loh. Kalaupun berhasil terjual, hanya bisa dibeli teman dan saudara. Kemudian untuk mencapai paling maksimal ya, kalau bisnis coba-coba tuh paling maksimal itu menjangkau 100 orang. Buat ngedobrak sampai ke 1.000 orangnya tuh gimana gitu loh. Kalau nggak bikin konten sekarang gimana gitu loh. Jadi teman-teman lakukan deh, jangan tunda lagi. Satu hari satu konten tuh 33 berarti 33 kali 300, setahun kan udah 1000 konten. Satu konten 1 orang nonton aja gitu. Itu udah parameter pertama, tapi nggak banyak yang selesaikan maratonnya. Nah, makanya teman-teman perlu grup support. Jadi kita akan konten bareng.
Terus kita juga saling follow, saling komen gitu ya. Tapi ya harus aktif. Nggak pernah ada pesta, nggak pernah ada sesuatu yang seru ketika kita nggak aktif. Ya, kita nggak akan bisa menikmati juga. So ayo take action dan berperan insya Allah. Ini ada Pak Jaya Rianto, boleh Kakak Retno? Ya, silakan Pak Jaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Jaya Rianto ya. Saya dari Depok ya, Depok Jawa Barat. Saya bisnisnya IT development ya. Saya punya perusahaan IT development. Di situ kita juga ada bisnis content provider ya. Sebenarnya AI itu saya tertarik karena hobi. Jadi kan sekarang lagi musim AI buat image ya. Sempat juga bikin kelas beberapa kali tentang AI image ya. Pakai Bing, pakai Journey gitu ya. Nah, makanya saya tertarik itu dengan membuat konten dengan AI. Kita juga punya agensi itu juga ya. Jadi kita ada beberapa artis buat kita gitu. Saya pengen belajar banget masalah AI ya. Bisa bikin konten dengan AI. Paling bisa bikin PPT paling buat konsepnya gitu kan. Terus saya bikin pakai Pakai Bing ya buat create AI image gitu ya. Nah, makanya di sini mungkin ada ilmu yang lebih ya karena saya hobi belajar ya. Apalagi saya juga berkaitan IT ya. Gitu, Bu. Jadi siap menyimak, mudah-mudahan bisa ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jaya. Sekali lagi aku ingetin teman-teman ya bahwa keberhasilan suatu bisnis itu adalah rangkaian kegiatan, tidak berhenti di what atau produknya apa atau jasanya apa, bisnisnya apa. Melainkan yang paling utama itu adalah value apa, solusi problem apa atau keinginan target market apa yang kita bisa selesaikan dengan bisnis kita gitu ya. Jadi terutama saya senang sekali ya, market di Indonesia itu sangat sederhana gitu ya. Jadi yang penting kena hot buttonnya, kena problemnya. Ya seperti teman-teman hari ini ada nggak teman-teman yang udah pernah ketemu sama saya selain Yanti sebelumnya? Ya, ketika saya sudah sentuh hot buttonnya teman-teman kan luangkan waktunya, Bapak Ibu kan luangkan waktunya ingin berkenalan sama saya, gitu loh. Dan ambil ilmunya ya. Semoga Bapak Ibu juga bisa praktekkan. Nah, Pak Jaya senang sekali ya, kebetulan Pak Jaya tertarik di IT, apapun itu Pak, ambil satu atau kalau memang Bapak begitu luar biasa bahkan sudah kelola agensi, tentunya sudah cukup terorganize ya, makanya tadi saya bilang kehidupan dan berbisnis itu sama, karena yang perlu dirapikan itu diri kita dan bisnisnya, sehingga punya rutinitas harian, mau 1 jam, mau 8 jam, apapun itu harus bisa diulang gitu. Baru di situ kita harapkan dampak gitu ya. Jadi kita mau masuk ke prakteknya ya, menggunakan ChatGPT dan Canva. ChatGPT-nya bisa pakai yang 3.5 yang gratis, tapi Canva-nya harus yang berbayar karena kita mau langsung dalam 10 menit jadi 90 konten. Ya, saya mau simulasikan dulu buat Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir, videonya nanti ada, bisa diulang insya Allah ya, kalau nggak ada masalah di recording. Ya, kita berserah aja. Nanti Bapak Ibu akan praktekkan sampai Senin, nanti kita bahas lagi. Gitu. Dan khusus buat teman-teman yang sudah join di peserta, itu hari Senin akan ikut Zoom bimbingan lagi ya. Jadi pastikan chat ke admin, kalau belum pernah ngisi form peserta, tanya, Mbak, saya belum isi form peserta. Apa yang perlu dilakukan nanti setelah teman-teman masuk form peserta, praktek dari teman-teman itu kita akan bahas di hari Senin. Gitu. Oke ya. Saya lanjut dulu ke materinya biar nggak terlalu lama. Izin. Baik. Oke ya. Oke. Teman-teman, ini aku review dulu ya. Nanti baru kita ke apps-nya. Kita akan praktek bikin stok konten ya, 90 konten dalam 10 menit ya. Syaratnya apa? Syaratnya siapkan email Gmail ya. Sebenarnya enggak juga sih ya. Intinya siapkan akses untuk masuk ke aplikasi ChatGPT dan Canva. Ya kebetulan aja saya pakai Gmail. Kemudian
saya akan kasih 2 prompt ya, biar ada variasi, 2 perintah untuk AI-nya ya, sehingga dia akan generate spesifik untuk bisnis teman-teman. Nah, kemudian buat teman-teman yang pengen dapetin sertifikat, pastikan teman-teman screenshot sesi kita malam ini. Kita juga akan foto di akhir, ya, upload ke medsos dan tag saya dan Aspiragen, ya. Kemudian nanti di akhir teman-teman, bagi teman-teman yang perlu bimbingan ya, jadi ada yang nanya, nanti di ujung-ujungnya jualan. Ya boleh dong, jualan kan halal gitu ya. Saya kan bukan dinas sosial gitu ya. Masa sih ilmunya udah gratis bisa dipraktekin mandiri, yang mau bimbingan mau berbayar kamu kutuk juga gitu ya. Jangan begitu ya, gila loh. Bentar lagi kentut udah bayar nih, oksigen udah dijual ya kan. Jadi tenang aja lah gitu ya, nggak mau bayar ya nggak apa-apa, baik-baik aja, vibrasinya positif aja, yang rugi mereka sendiri gitu loh ya. Dan akan ada bonus-bonus tambahan ya. Nah, kita akan pakai ChatGPT ya, buat teman-teman yang belum tahu ChatGPT boleh di chat gitu ya. Tadi ada beberapa yang bilang, Mbak, saya belum pernah pakai ChatGPT, takut gitu ya. Tenang aja, nanti insya Allah di grup akan dibimbing. Tapi ChatGPT linknya sudah ada di grup besar ya, buat teman-teman yang ingin belajar mandiri, silakan utak-atik sendiri dengan video yang nanti akan dikirim. Makanya pastikan data Anda masuk ke form peserta sehingga dapat link recordingnya ini. Karena buat teman-teman di grup besar tidak akan dapat aksesnya ya. Seperti itu ya, teman-teman bisa lihat ya, kita rapikan betul ya, nggak bisa sembarangan orang akses ilmu. Ini ilmu mahal boy, saya belajar puluhan juta buat bisa sharing begini, tapi kenapa bisa harus gratis? Ya harus gratis, uang teman-teman belum kenal saya gitu loh. Jadi teman-teman nanti di bisnis juga begitu, apa yang teman-teman bagikan, apa, bagaimana membangun kedekatan pertemanan baru dan sebagainya. Simple as that. Oke, ini prompt pertama ya. Kenapa promptnya mesti dalam bahasa Inggris ya? Karena memang aplikasinya dalam bahasa Inggris ya. Mungkin kita baru memakai ChatGPT selama ini tuh kayak Google gitu ya. Cuman bicara apa ini sebutkan 10 orang terkaya di dunia gitu ya, atau apalah gitu ya. Padahal mereka itu sepintar ini ya. AI ini begitu luar biasa. So, the prompt is this ya. Buatlah 50, misalnya di bisnis apapun kita punya organik, tentukan dulu keywordnya. Misalnya di saya kan perintis bisnis ya, entrepreneurship kah ya, atau business owner, starting a business ya. Buatkan keyword. Jadi dengan prompt ini yang nomor 1, teman-teman fokus di keyword ya. Yang lainnya tinggal copy aja. Ya, contoh ya, misalnya teman-teman yang punya bisnis sayur, jual salad atau produk vegan ya, make 50 quotes of vegan and its source ya, bikin dalam 2 kolom 1 untuk quotes-nya, kolom 2 untuk creator-nya, siapa sih itu, quote-nya dari siapa gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini konten-konten yang dinikmati sama target market kita ya. Jadi prompt pertama adalah tentang quotes ya. Prompt kedua itu tentang problem dari target market kita dan solusi atau tips ya. Itu kan sering dinikmati ya nggak sih? Ini konten-konten ringan biar konten kita nggak kosong. Konten-konten ringan selain kita tatap muka atau bahkan live atau bahkan taruh di keranjang kuning ya, buat teman-teman yang sudah ahli. Yang belum ahli nggak perlu khawatir, mulai dengan ini ya. Yang abu-abu itu contohnya ya, kita langsung praktekin ya. Nah, setelah ada jawabannya baru kita minta dia terjemahkan. Oke, sekarang kita praktekin ya Bapak Ibu. Oke ya, contoh ya, contoh saya mau yang bisnis quotes tentang produktivitas. Nah ya, karena saya mungkin di bisnis ya, atau buka kelas public speaking, atau kita taruh keywordnya public speaking juga bisa, atau confidence, dan apapun ya, kata yang terkait di bisnis kita. Ini kita copy ya, kita copy, kemudian kita ke ChatGPT ya, kita ke ChatGPT dan ini nggak kelihatan kalau di aku. Kita kopikan. Kita kopikan ya.
kita perintahkan dia untuk generate 50 quotes terkait dengan produktivitas. Ya, kan kalau di Google belum tentu ada. Dan kita butuh dalam format tabelnya ini. Ya, oke, semoga internetnya nggak problem. Nah, dia mulai tuh, waduh, kagak kenal kan kita siapalah itu ya. Paling Mahatma Gandhi doang kita kenal ya kan. Nggak usah mikir keras-keras lah, nggak usah nyari satu-satu lah. Orang udah punya AI kok. Bagaimana Kakak Retno? Oke kan? Membantu sekali ini. Ya, Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Kembali lagi ya, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk aktif dan kerjakan sendiri secara mandiri atau di kelas bimbingan. Kalau tidak, Bapak Ibu harus siap 7 tahun atau modal setidaknya 200 juta untuk bayar orang sana sini untuk bangun bisnis. Dan itu juga belum tentu berhasil kalau teman-teman nggak tahu rumusnya. Oke, nanti saya kasih tahu 10 hal apa aja sih yang perlu disiapin di bisnis yang teman-teman mungkin belum pernah dengar gitu ya, tapi ini yang disiapin di startup dan bisa disederhanakan tentunya di rintisan bisnis. Oke ya, nah ini udah jadi. Oke, nah setelah jadi seperti ini, tadi perintahnya apa? Setelah jadi ya, katakan itu udah jadi 50 ya, terus kita minta dia terjemahkan. Oke, karena market saya usia 35 sampai 40-50 tahun, kita harus kasih siapa market Anda. Oke, kita taruh lagi di sini. Terjemahkan dong. Oke, tunggu lagi boy. Ya, ini mah nggak ada capek-capeknya, udah tinggal nunggu doang. Minum dulu ayo. Mangga, mangga, mangga. Tapi kalau quotes memang bagus dalam bahasa Inggris ya. Nanti mungkin bisa ditaruh di caption. Apapun itu, saya akan kasih triknya untuk langsung jadi konten. Oke. Bagaimana? Bapak Ibu, adakah yang sudah mempraktekkan bertanya ke ChatGPT seperti ini sampai jadi langsung konten? Ya, sampai jadi langsung konten seperti ini. Tuh, langsung jadi. Wow. Ini nggak bikin satu-satu nih, paling editingnya kadang over. Nih, langsung jadi ya. Langsung jadi. Ini nanti kan saya yang kerjain. Kita kerjain contoh ini ya. Udah selesai belum, Mang? Belum. Kita ngaso-ngaso dulu nih. Kebetulan lagi di pinggiran Kemang nih aku nih. Makanya rada berisik, mohon maaf. Karena outdoor. Oke. Ayo, udah selesai belum? Ya kan? Ini sama seperti kalau kita beriklan, kita melatih pixel tuh seperti itu gitu ya. Kalau kita tahu caranya, kita latih dia akan cariin pelanggan buat kita. Itu kelas beda lagi ya, kelas iklan. Oke. Nah, ini belum selesai nih kalau dia masih begini. Taruh continue generating ya. Bapak Ibu praktekin ya. Ini ada di internet, praktekin. Jangan tunda, karena ya kalau enggak kita akan menjadi salah satu kontributor sandwich generation di mana usia pensiun kita bingung ya, kecuali kita udah punya bisnisnya. Makanya ayo rintis bisnis. Oke ya, ini sudah selesai, jadi kita kopikan contohnya ya tentang produktivitas ya. Wah, misalnya kita pakai yang bahasa Indonesia dulu, kita kopikan ya, klik kanan copy, kemudian sekarang kita ke Canva. Buat Bapak Ibu yang belum kenal Canva, bikin akunnya dulu tentunya. Bikin akunnya dulu, masuk dengan email mungkin ya. Kemudian nanti muncul tampilan awal seperti ini. Ya. Nah, saya Canva-nya sudah pro ya, ada yang gratis, ada yang tim. Ya, buat teman-teman kalau pro itu 799.000 setahun. Kalau di kita cuma 10%, 20% aja. Mau setahun, mau 2 tahun gitu ya. Nah, ini seperti ini. Contoh kita pilih, saya pengen formatnya Instagram Reels atau TikTok. Gitu ya. Kita pilih formatnya ya. Setelah pilih format, kita pilih desain. Oke. Pilih desain yang isinya sederhana aja. Contoh seperti ini. Yang cuma 2, karena tadi kan kolomnya 2 ya. Yang paling bawah saya taruh misalnya aspiragen.
gitu ya, nama bisnis kita atau media sosial kita. Yang di sini ini kita tulis dengan quotes ya. Nah, ini mungkin quotes ya. Nah, kita tulis dulu tadi kolom kita apa? Quotes sama source. Salah. Ini source. Ini quotes. Oke. Kan biasanya kan gini ya, quotes-nya di atas, terus source-nya kan di bawah gitu kan. Nah, gitu ya. Contoh ya. Setelah ini Canva ini nggak bisa yang gratis ya, harus yang berbayar. Kalau mau cepat. Kalau nggak mau cepat ya di-copy-in satu-satu, boleh. Jadi selalu ada jalan, mau yang gratis bisa, mau yang berbayar ini terlalu murah kok bayarnya ya, dibanding 200 juta atau bahkan buka toko, ngarepin income nggak datang-datang gitu ya. Nah, kemudian kita ke bagian aplikasi di kiri, bagian aplikasi, kemudian kita turun di buat banyak. Fitur buat banyak. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita akan masukkan data secara manual yang tadi kita sudah copy. Masuk ke sini, ya, Bapak Ibu. Kita taruh di sini. Kita klik kanan, salin. Salah. Tempel dong. Salah. Sorry. Aku copy lagi. Kok salin? Tempel. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke? Sampai sini dipahami ya? Bismillah. Lanjut ya. Nah, ini kita ubah dong. Ini tadi yang quotes-nya. Ini tadi yang source ya istilahnya. Oke, kemudian oke. Lanjut. Nah, muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini kita klik kanan. Nanti teman-teman udah tahu caranya ini, tetap malu deh ngonten. Kalau pondasinya nggak dibikin, grup supportnya nggak ada. Makanya beneran, masuk ke grup support Aspiragen, ngonten bareng. Jangan tunda lagi ya. Ini jadi kita klik kanan, kemudian kita hubungkan data. Canggih banget coy. Ini quotes, ya. Jadi dia berubah, ada kurung kurawalnya. Yang di source juga. Yang di source juga kita hubungkan ke source. Siapa dia penemunya, oke? Nah, kemudian ini Aspiragen dia nggak akan berubah. Tapi nanti kalau ketika di play gimana? Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu bentuk data kita, tentunya akarnya dari belief tadi itu, dari keyword bisnis kita yang sudah ready target marketnya, sehingga kita ketemu selaras, baru kita suruh dia produce, lanjutkan. Langsung muncul teman-teman. Seperti ini ya. Mana lo kontennya? Ya udah, ini langsung buat loh ya. Teman-teman udah bisa lihat ya. 46 desain, jepret. Semoga internetnya nggak macet ya. Seperti itu teman-teman, sejantan itu. Jadi 5 menit. Ulang lagi untuk prompt kedua dengan cara yang sama. Nah, siapa yang belum paham, siapa yang pengen tanya, siapa yang pengen konfirmasi, segampang ini ya. Jadi semua tuh boleh lah ya. Nah, ini bisa ditaruh di story, di WhatsApp. Udah ditaruh di WhatsApp aja tuh teman, saudara, kolega tuh. Keren banget nih orang, tiap hari kontennya nggak habis-habis gitu ya. Nah, itu waktunya kita ambil napas. Berani kita konten deh muka kita, wajah kita, solusi produk dan jasa kita. Oke? Nah, tadi yang vegan itu langsung masak-masaknya gimana. Ini kan ada yang kayak begini. Ya paling kita cuma tinggal koreksi-koreksi dikit-dikit aja, ya kan? Dikecilin. Nah, ini kalau nggak ada grup supportnya, gimana? Ya kan? Bagaimana malu kayak gini-gini? Siap, Bu. Ya kan? Bagaimana, Bapak Ibu? Terus kalau di play, tinggal dikasih musik. Saatnya lagi rada error nih. Karena lagi mikir aku hijack. Ya kan? Nah, kayak gini ya. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen, aku pengen videonya jangan kayak gini lah, pengennya yang estetik gitu ya. Nah, aku sudah siapin ya. Aku sudah siapin 400 video estetik nih ya buat
ibu-ibu biasanya ya, kalau bapak-bapak juga mungkin ada ya, tapi sukanya pakai Galaxy atau apa. Intinya tergantung audiens ya, audiensnya soalnya nanti videonya ada yang bapak-bapak, bisa request ya, tapi yang hari ini paketnya adalah video estetik gitu ya. Jadi nanti ini bisa kita upload. Nah, ya kan. Nah, jadi ini sudah aku siapin ada 400 video. Contoh, sorry. Kita cek lagi ya. Yang penting kan yang kita mau praktekin kan ini ya. Nah, kemudian contoh misalnya kita pengen upload tuh tadi ya. Tadi aku sudah upload satu. Upload belum sih? Belum. Ya, kita upload, unggah di sini. Saya udah siapin 400 video. Ya, teman-teman udah tinggal pakai aja. Oke. Nah, ini langsung kita tarik ke sini. Nah, jadi lebih cocok ya. Bentar. Tinggalan. Ulang. Dia masih error. Oh, udah. Gitu. Kan cakep ya. Nah, kalau teman-teman tahu ngedit lagi, misalnya mau dikasih lapisan gitu ya, silakan aja editingnya ya. Mau ditipisin gitu ya, atau dikasih hitam atau fontnya nanti mau hitam. Nah, tapi intinya effortless aja lah teman-teman ya. Intinya konten jangan putus. Percuma kita tahu banyak kalau nggak banyak orang yang tahu kita. Ingat ya, targetnya 1000 pertama, 10.000 pertama. Secepat apa teman-teman bisa selesaikan PR itu ya. Sementara influencer teman-teman ya, Babe Ojol yang tadi teman-teman nggak tahu, yang udah di endorse brand kanan kiri depan belakang itu, sehari itu story-nya sampai titik. Jadi jangan heran, memang ada PR yang mesti dikerjakan dan nggak semua tahu maratonnya ini selama apa, sepanjang apa, seperti itu ya. So, makanya tempel terus Aspiragen, kita praktek bareng 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, nggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Tapi usahanya di mana ya? Kita mau lari cepet, tapi kalau di tempat ya nggak bakal kemana-mana juga. Makanya punya sparring partner seperti aku dan tim gitu ya, yang ini kalian di sini yakin asesmennya mana? Iya, soalnya gue punya prestasi ini nih. Oke, lo mau jalan dari situ ya, nggak mau asesmen, nggak apa-apa. Jalanin, siapin. Nah, yang disiapin tuh ini. Nah, ini ada 10 hal teman-teman bisa download. Nanti kita di grup khusus aku kasih linknya. Teman-teman download ya. Mulai dari assessment, kemudian bisnis model kanvasnya, kemudian kalau mau serius bikin action plan berupa OKR, ya, value proposition-nya apa, tapi yang jago jualan, yang bisa di scale up, yang utama itu 5, 6, 7. Target market profiling, bikin copywriting, kemudian bikin landing page. Landing page seperti apa? Aku tes, liatin ya. Landing page itu seperti ini. Ya. Ini nanti teman-teman praktekin, tapi kembali lagi ya, satu persatu. Makanya aku paketin biar teman-teman bisa nelen. Jadi bukan seperti di tempat lain. Dapatnya banyak, nggak bisa dipraktekin, mangkrak ya, udah kayak buku-buku berjamur itu ya. Kita kerjain lah satu persatu. Sorry. Oke, nah, so siapa nih yang mau praktek ya, teman-teman ya. Landing page seperti ini bikin gratis. Tapi belief teman-teman, target market teman-teman itu mesti bisa diceritakan. Oke, ini landing page. Terus teman-teman kasih produk-produk yang free-nya apa gitu ya. Ini juga landing page. Aku pakai di landing page ya. Aku pengen ceritain ke teman-teman ya. Ini cuman buat gambaran aja ya. Karena kita koleksi testimoni, kita koleksi penjualan, kita koleksi database pelanggan. Saya punya database WhatsApp, email itu punya 15.000 kali. Jadi kalau teman-teman udah naik level, nanti aku ajarin buat bisa kenalan
ke semua orang yang pernah teman-teman gabung grupnya. Makanya kalau tadi aku kasih tugas share ke 5 grup, ketahuan kan gue cuma punya 2 grup, berarti ya selama ini mungkin dia cuma hidup sendirian aja gitu loh. Grup saya ada ratusan ya. Sorry, sebentar aku log out dulu. Aku pengen liatin yang di sini terdata baru 500-600-an. Tapi database aku sebenarnya ada sekian puluh ribu yang mesti saya ayak ya. Mana yang potensi di bisnis A, mana yang potensi di bisnis B. Tentunya kontennya kita harus siapin dulu. Ini aku mau login pakai Gmail aja ya, yang praktis-praktis. Aku pengen kasih lihat kalau teman-teman tahu AI tools ini yang bikin bisnis modal 1-2 juta ya. Modal saya buat bisa menghasilkan rutin 10 juta ke atas itu kurang lebih mungkin 20 juta ya. Karena saya orangnya suka ilmu, jadi saya belajar langsung ambil bootcamp dan sebagainya. Tapi buat teman-teman yang mau praktek dengan modal 1-2 juta, ambil bootcamp, ambil pelatihan seperti di Aspiragen, udah bisa hasilkan income loh, luar biasa sekali loh. Bahkan bermodal konten gratisan aja itu ya itu yang affiliate itu udah jutaan, puluhan juta. Tapi kan setiap hari konten ya. Saya punya 500 data ya, saya belum tambah lagi sih ya. Ya dari grup-grup seperti ini ya. Teman-teman ngiler nggak sih? Teman-teman nggak tahu ya, data itu begitu mahal, dan ketika mereka sudah percaya sama kita ini, apapun yang kita rekomendasikan mereka akan perlu dibantu, mereka senang dibantu ya. Seperti aku cerita juga ya di grup ya, gimana ada orang hari ini mau beli logam mulia di aku 4 keping 5 gram, saya bilang tunda, ini Israel lagi begini, kondisi ekonomi lagi begini, tunda aja nanti bulan Mei beli. Terkagum-kagum sampai pengen langganan setiap bulan beli logam mulia di saya. Gila nggak? Itu kalau kita udah lihat jalur bisnis kita udah lihat diferensiasi kita, seperti itu teman. Ini kelihatan nggak sih aku tadi show database Pak Kartno? Kelihatan? Kelihatan ya? Nggak kedengeran. Kelihatan Kak. Oke ya, Bapak Ibu, aku kembali lagi ke materi. Seperti itu, ini tadi prompt-promptnya. Oke, aku pengen selesaikan aja buat teman-teman biar gak kelamaan, kita nggak pengen pusing, kita pengen take action. Nah, jadi itu tadi ada 2 prompt, lakukan dengan cara itu, nanti ada recordingnya, kerjakan PR, dapatkan sertifikat. Sorry, kita nggak butuh sertifikat, kita pengen punya fondasi bisnis biar pede konten, jago jualan online ya kan. Fondasi bisnis bermodal konten, kalaupun ambil pelatihannya nggak usah yang terlalu mahal lah, punya teman seperti Lucky, Kakak Retno ya, teman bercerita, teman berbagi yang alhamdulillah sudah hasilkan ratusan juta miliaran dengan sistem ini gitu ya, sedikit ya. Makanya kalau orang bilang, oh ya pebisnis itu harus keturunan lah, kebanyakan nonton One Piece kali lo ya. Bisnis itu teman-teman, bisnis yang income berapa ya? Income 1 miliar itu gampang banget di Indonesia. Bahkan banyak yang punya income 10 miliar udah selesai, dia nggak mau scale up lagi. Uang kita meninggal nggak bawa apa-apa kok. Kita cuma nggak pengen jadi beban anak ya nggak sih? Ngapain gitu kan? Jadi nggak semua orang pengen jadi Elon Musk gitu loh. Nggak semua orang pengen jadi Pak Tahir gitu ya, pengen mega gitu ya. Boleh kalau sanggup silahkan ya, tapi yang sakit jiwa banyak loh ya. Nah, saya nggak mau ikutan, saya pengen hidup tenang, pensiun aman nyaman ya. Siapa yang sevibrasi, ayo kita gaskeun sama-sama ya. Nah, ini nih Kak Kartno, kita punya promo ya, promo praktek cukup dengan 10%, teman-teman aku temenin dalam setahun praktekin pebisnis jago jualan. So ini terlalu minimalis, jajanan kopi lah ya istilahnya. Tapi teman-teman udah dapat aesthetic video ya, nanti bisa di custom buat yang bapak-bapak kalau pengen yang mungkin manly atau apa gitu ya, nanti biar bisa dimanfaatkan videonya, estetiknya seperti apa. Kemudian Canva Pro biar bisa langsung generate cepat, dan intinya gini, teman-teman bisa ambil kesempatan ini sekarang juga khusus buat 20 orang. Saya cuman cari 20 orang yang serius. Lebih dari itu harganya sudah normal ya. Harga normalnya berarti 1,5
6 juta ya gitu. Jadi teman-teman ambil promonya sekarang, kita akan mulai kelasnya di hari Senin, langsung kita praktikkan yang nomor 1 pelajaran yang hari ini, bikin belief system, bikin stok sesuai dengan keyword dan bisnisnya teman-teman, langsung kita konten bareng ya. Konten bareng gimana kita bicara tentang target market profiling, kita bikin copywriting bisnisnya seperti yang teman-teman nikmati di grup kami. Kemudian kita bikin landing page sederhana, nggak apa-apa. Yang penting kita bikin landing page-nya yang menjelaskan bisnis kita tanpa kita perlu cuap-cuap. So, otomasi bisnis Anda sekarang mulai grow online dan jadi pebisnis jago jualan modal konten seperti ini. Ya, siapa nih yang tertarik atau mau tanya-tanya? Langsung kita buka tanya jawab ya, Kak Retno. Mungkin di chat ada yang bertanya. Kalau di message kayaknya ada beberapa yang bertanya. Ada yang minta ini, Coach Lucky, ada yang minta video pembelajarannya katanya. Ada yang bertanya, dia bisnisnya tuh kuliner. Mungkin tolong disebutin namanya, terus nanti aku coba jawab. Buat teman-teman yang belum isi form peserta, karena tadi aku dapat laporan dari Susi, banyak yang langsung dapat link karena tiba-tiba langsung share ya, saya udah share gitu ya, terus jadi nggak sempat masuk grup, nggak sempat ini langsung dikasih link Zoom. Nah, jadi pastikan teman-teman yang hadir, ini kan yang hadir 73 nih, mungkin yang 50 mau kerjain mandiri karena kan keren banget ya kan, udah kayak mungkin bapak-bapak juga banyak yang praktekin sendiri udah bisa, udah cukup pede punya belief system, nggak perlu support system, nggak apa-apa. Tapi 20 orang yang terdaftar hari Senin kita mulai kelasnya ya. Buat teman-teman yang mau belajar mandiri dan mau videonya, pastikan teman-teman sudah isi form peserta. Karena kalau enggak, teman-teman nggak akan dapat link Zoom di hari Senin atau recordingnya. So, langsung sekarang juga chat ke admin, bilang, Mbak, saya hadir Zoom, kasih aja screenshotnya, bukti kalau teman-teman hadir Zoom. Mbak, saya hadir Zoom, saya mau isi form pendaftaran. Oke? Itu form pendaftaran, kelasnya kita mulai di Senin. Siapa aja yang mau ikut kelas di Senin, karena sudah ada 4 orang sih ya yang join, karena dari batch sebelumnya itu ada 18, kemarin sudah ada 4 orang yang waiting list. So di batch ini harapannya bisa 20 orang ya. Mungkin kalau diperlukan kita bisa tambah lagi kuotanya, tapi 20 orang percepat dulu yang 10% ini Kak Retno. Mungkin kita kasih batasan sampai jam 10 ya. Kita mau tutup kelasnya jam 20.30. Silahkan langsung chat ke admin atau tanyakan di sini apa pertanyaan dan keresahan teman-teman. Tapi pesan saya jangan tunda mumpung ada temannya ya. Teman konten bareng, komunitas konten bareng ya, bisa ditanya jadi referensi. Ibaratnya kalau di bisnis asuransi itu handling objections-nya gimana, terus kemudian kita branding diri dan media sosialnya kayak gimana ya. Di sini ada kawan kita TKW Malaysia, ada Mbak Atun yang baik banget nih sama aku, sama Aspiragen juga selalu support karena happy banget kayaknya dia ya. Karena pengen pensiun itu start dari follower 0, sekarang udah live, follower TikToknya udah sering FYP sih ya, tapi tinggal dirapikan lagi kontennya biar nanti bisa jemput 8 multi income. Jadi bukan cuman sekedar jadi tontonan ya, karena kita nggak pengen jadi artis ya, kita mungkin antara bukan yang nggak bakat ya. Kalau saya sendiri sih bukan tugas saya ya menghibur orang-orang ya, tapi ketika pengalaman kita kemudian apa yang kita bisa membawa manfaat dan orang bisa menghargai itu, dampaknya ternyata luar biasa ya, dan bisa diduplikasi dan jadi referensi gitu. Jadi dari pelanggan jadi super fans gitu. Kak Lucky, ini ada yang ditanyakan dari Muhammad Zainul Arif. Ya. Dia bilang, tapi saya belum punya produk, bagaimana ya, bisa nggak katanya? Tentu. Justru kan, oh ya, selain kelas ini, kalau teman-teman ada pertanyaan tentang assessment, ya bisa tanya langsung ke admin. Jadi pertanyaan pertama, ya mungkin bisa dibantu kirim chat
Kakak Retno yang tadi untuk pendaftarannya. Jadi langsung dikasih ke chat aja pendaftaran untuk 20 orang pertama. Kemudian berarti teman-teman dapat akses Canva Pro ya. Kemudian dapat bimbingan. Bimbingan ini sebenarnya bukan setahun ya. Bimbingannya itu 1 bulan, tapi tanya jawabnya setahun seperti akses Canva Pro. Kalau bimbingannya kelamaan atau materinya masih saya ulang-ulang, materinya nanti juga ada recordingnya ya. Tapi kita akan ada di grup terus dan grup member gitu ya. Karena nggak ada yang dalam sebulan udah langsung punya habit ya. Meskipun habit itu dibentuk dalam 21 hari, biasanya kita persiapan 15 hari, 15 hari berikutnya tuh teman-teman udah mandiri. Tapi kan nanti ada pertanyaan, ada masalah, atau mau ganti market, mau ganti produk gitu ya, nggak masalah. Yang penting kita kunci di marketnya, terus siapkan 3 hal ini. Target market, riset, copywriting-nya, sama lead. Ini selalu 3 hal ini minimal mesti disiapin pebisnis ya. Dan juga tools untuk bikin konten ya, sehingga walaupun kita nggak upload konten pribadi kita nggak muncul ke permukaan ya, konten kita beredar, landing page kita orang bisa langsung klik. Ya, teman-teman jadi langsung aja chat admin ya, bilang, Mbak saya udah masuk ke, nanti adminnya akan bantu, mungkin besok pagi kali ya, dia akan bantu kalau, sorry, ini target jam 10 ya, yang 20 orang daftar sebelum jam 10 nanti akan dijawab. Oke. Pakai bahasa Indonesia bisa kok. Ya, bisa pakai bahasa Indonesia, tapi prompt itu pakai bahasa Inggris agar dia lebih pinter gitu loh. Mau pakai bahasa Indonesia dari awal monggo. Saya hanya kasih yang basic-basic sehingga bisa diduplikasi dan nggak ada defect berlebihan. Oke. Teman-teman, ada lagi kah yang mau bertanya? Coach Luki, ada pesan kayaknya menarik dari Kak Hilaria. Kalau latihan berbayar, enakan pelatihannya di ruangan, face to face, jadi bisa ngikutin step by step-nya, Kak. Kalau sekarang laptopnya kan untuk Zoom, jadi nggak bisa langsung praktek katanya, Kak. Insya Allah, insya Allah. Nah, nanti kan bisa praktek setelah kelas ini. Makanya saya bilang nggak perlu pusing karena kita nggak mau berpanjang-panjang. Nanti ada recordingnya, bisa diikuti. Kami ada kelas di Hotel Kemang biasanya ya untuk bulan Mei. Memang ada beberapa teman-teman, tapi itu kelas affiliate TikTok. Jadi kita praktek langsung affiliate TikTok. Tapi percuma ikut kelas affiliate TikTok kalau belum basic ini selesai. So, pastikan dulu praktekin teman-teman itu sudah punya dignity, punya kebanggaan membawa diri, ya. Mohon maaf meskipun ada influencer yang terlahir cacat ya, atau mukanya unik gitu ya. Mereka bisa loh ya berbagi cerita, ya kebetulan menghibur gitu-gitu ya. Kalau saya itu bukan jalur saya ya. Saya soalnya punya prinsip bukan tugas saya menghibur orang-orang, tapi ketika dari ilmu saya, dari pengalaman saya bisa bagikan dan orang bisa bertransformasi, bisa mengikuti dan merasakan ilmu manfaat dari situ, itu berkahnya luar biasa. Nah, siapa yang sepemikiran sama saya, bisa duplikasi sistem saya, insya Allah lancar berkah, apalagi teman-teman nggak sendirian. Gitu. Insya Allah Pak Handek, senang sekali nih. Saya pokoknya banyak belajar sih dari teman-teman, karena saya dulu di auditor juga begitu ya. Kita senang banget ya dari kelapa sawit lah, dari apapun gitu ya, bisnis-bisnis itu justru auditornya belajar dulu gitu kan. Bisnisnya, resikonya, baru kita punya sistem-sistem yang bisa betul. Iya, betul. Oh, langsung ya. Oke. Ya. Iya. Betul. Ya. Bisa langsung ya. Oke. Bikin landing page. Ya, Mbak Atun perlu bikin landing page untuk merapikan sejarah tukang sayur jadi TKW-nya ya. Mbak Atun kan sudah jadi member. Nanti bisa receipt ya. Mbak Atun bisa receipt, nanti ada diskonnya, nggak harus sebanyak ini. Nanti bilang aja sama Susi, saya mau receipt untuk, kan kemarin kan kelasnya kan yang lebih ekonomis kan, jadi nanti dapatnya yang apa gitu ya. Oke.
Begitu teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin materinya sudah selesai. Semoga bisa diambil manfaatnya, bisa dipraktekkan secara mandiri juga. Buat teman-teman yang perlu bimbingan, manfaatkan sebelum jam 10 langsung chat admin ya. Nomor 1 untuk dapatkan recordingnya, teman-teman harus gabung isi form peserta Aspiragen. Jadi langsung chat admin, saya mau daftar form peserta, tolong linknya. Tapi kemudian kalau untuk ikut kelasnya maksimal sampai jam 10 hanya terbatas untuk 20 orang aja Kak Karto. Oke? Iya, 20 peserta saja. Iya. Nanti kalau misalnya ada request, kalau mungkin ada yang perlu dibimbing ya langsung bilang aja kuotanya masih ada nggak. Berarti terakhir tuh 16. Adminnya nggak jawab. Ya kemungkinan kalau Susi sudah di atas jam 8 tuh udah tidur. Nanti coba kita cek deh ya. Cek ke nomor adminnya. Landing page kalau diganti domain. Untuk landing page kita pakai akses yang gratis. Bisa pakai ganti domain. Untuk Tribelio itu berbayar, yang premium sebulan itu 200-300 ribu. Kalau menurut saya sih nggak perlu. Kalau Bapak paham itu, berarti Bapak bisa kelola website. Silakan kelola website sendiri, bikin landing page di website ya. Mungkin Bapak sudah punya keahlian juga untuk desain dan sebagainya. Lebih bagus kelola website sendiri, tapi untuk yang praktis-praktis nggak ada masalah kita berbagi database sama mereka selama kita bisa tarik retrieve data pelanggan kita. Soalnya saya akan kenalkan untuk yang lain-lain itu yang gratis, kecuali yang Canva. Yang gratis itu cukup 2 page ya untuk bisnis kita, cukup untuk pengenalan bisnis dan produk ininya apa namanya utamanya, sama yang gratisannya yang lead magnetnya nanti kita bikin. Tapi yang kita bikin di grup itu fokus hanya landing page menjelaskan tentang bisnis sampai ke call to actionnya apa ya. Satu landing page yang dibimbing, nanti untuk landing page kedua bisa dikreasikan sesuai bisnisnya masing-masing. Tentunya bisa dikonsultasikan di orang tua yang ingin mencari kembali anak mereka. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, ada lagi Kak? Dapat 3 materi. Ya, 169 ini hanya 10% dari total. Dapat 400 aesthetic video, dapat Canva Pro setahun, dan dapat bimbingan dalam grup member ya 1 bulan yang membahas tentang prakteknya. Ya, nanti untuk setelah praktek itu nanti teman-teman akan gabung ke grup besar. Gitu. Iya, nanti mesti ditelepon ini. Nanti aku telepon Susinya. Oke. Sebulan grup bubar. Grup praktek bubar, tapi gabung ke grup besar. Nanti di grup besar akan dibimbing dalam, ya sebenarnya sih lifetime ya, tapi untuk karena menjanjikan ya, kita kan belum tentu saya masih ada di 1 tahun ke depan ya, dalam arti bisa berpulang ya saya ya. Jadi saya nggak janji lifetime, tapi memang intinya saya selalu merawat klien pelanggan saya di setiap bisnis itu lifetime. Intinya apa yang bisa bikin dengan modal ini aja teman-teman bisa jual apapun ya, dari furniture, susu kambing es sawah, edukasi, guru, les, apapun itu diotomasi online sehingga bisa menjangkau banyak pelanggan online ya, bukan cuma 1-2 orang besok bingung gitu ya, tapi merawat dari mulai produk kecil nanti nambah jasa, nambah produk jadi 8 ya. Kita mundur sedikit ya. Jadi 8 ini. Variasikan. Ini yang nanti dibahas di grup. Nih. Mulai dari jual jasa dulu teman-teman. Jual jasa, pengalaman, apa itu kita jual ya. Ngoprek sepeda, benerin kipas angin gitu ya. Bikin, ini ilmu yang teman-teman dapat gratis hari ini, teman-teman bikin kelas aja udah bisa jadi duit loh. Bikin aja kelas 1.10.000, 5.000 ya. Anak-anak saya udah saya bikin, sudah biasa bikin kelas bahasa Jerman sama Spanyol, jual 5.000 tiketnya. Kenapa? Itu habit yang kita mesti bikin. Jualnya gimana, bikin landing page-nya gimana, nawarinnya ke siapa. Jadi teman-teman, anak-anak saya itu kalau market day itu udah tidak lagi jual barang, tapi jual tiket. Gitu. Kemudian nanti naik lagi ke affiliate, link-link produk affiliate. Jadi live-nya itu udah bisa pakai keranjang kuning.
Kalau belum tahu nanti kita adakan kelasnya ini. Tapi nomor satu, rapikan dulu bisnisnya, fondasinya. Terus nanti ada produk-produk terkait. Jadi jangan kunci di produk, nanti kita bingung dan nggak bisa menjangkau 8 income. Kuncinya di market. Kunci di market, kunci di sini. Mana tadi? Kunci di sini. Belief sistemnya. Ini yang nanti di grup yang teman-teman akan jawab ya. Jadi ini investasi terlalu murah ya, jajanan banget ya. So manfaatkan, semoga kita ketemu lagi di hari Senin ya, Kak Retno. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk yang 169 itu hanya sampai jam 10, untuk selebihnya nanti harganya sudah normal di 1,6 juta. Akses Canva nanti cukup dengan email, cukup dengan Gmail, sebaiknya Gmail. Jual frozen food justru, nah frozen food ini produknya, what-nya, why-nya siapa, target marketnya siapa, target marketnya apakah orang kantoran atau mamah satset gitu ya, itu yang nanti dirapikan. Jadi jangan bergantung ke marketplace, karena di marketplace itu kan perang harga ya. Jadi kita backup dengan media sosial, bikin landing page, dan sapa satu persatu target market Anda di grup-grup Facebook, di grup-grup media sosial, gabung ke WhatsApp-nya. Nanti naik kelas lagi saya ajarin bagaimana cara scrape 700 orang di grup itu, database-nya kita ajak kenalan dengan sistem, dengan WhatsApp marketing. Siapa yang belum tahu? Ya gimana saya punya puluhan ribu database yang saya akan sapa setiap harinya, ya ajak ke kelas-kelas seperti ini. PR saya masih banyak teman-teman ya. Hari ini kita aja ini dari 400 orang ya teman-teman, lihat di grup ya. Ini yang hadir segini aja udah luar biasa loh. Biasanya yang hadir 20-30 orang. Apa terus saya kaget? Saya nggak kaget, karena saya siapkan, saya kerjakan PR saya. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Semoga bisa praktekkan, insya Allah kita ketemu di grup. Begitu Kak Retno, alhamdulillahirabbil. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Alhamdulillah, semoga berkenan. Semoga kita bisa ketemu lagi, praktek, sparring partner bareng di bidang kita masing-masing. Ini waktunya teman-teman transformasi diri jadi magnet rezeki. Jangan cuma jadi penonton doang. Admin belum respon, siap Kakak Indra, noted ya, berarti gabung ya. Bayarnya kita perlu bayar ke Canva-nya. Oh, itu nanti dari tim teknis kami. Jadi nanti Kakak dapat undangan di Gmail, kemudian nanti bisa langsung akses di Gmail masing-masing, di laptop masing-masing. Thank you Pak. Berarti jadi udah satu paket ya Kak Coach Lucky ya, kalau Ya. sudah bayar jadi udah dapat langsung akses untuk Canva Pro-nya ya. Ya. Admin lagi mute. Ya. Oke, admin Susi nggak respon. Siap, berarti banyak ya teman-teman yang praktek ya. Semoga kuotanya cukup. Kalau nggak cukup, nanti mungkin akan diinfokan bagaimana solusinya ya. Semoga nanti ada solusi ini ya buat teman-teman yang excited buat praktekin. Bagaimana Kakak Retno udah bisa dikasih di chat lagi tadi ya buat reminder teman-teman yang baru untuk link kelasnya. Terima kasih teman-teman, kita foto dulu ya. Kakak Retno, kita foto dulu yuk Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Semoga bisnisnya lancar ya dengan bertemannya kita di malam ini. Semoga juga bisa bangun kepercayaan ya. Jadi saya nggak percaya bahwa bisnis itu dilahirkan, meskipun saya juga sepengetahuan saya belum ada di keluarga. Jadi saya generasi satu pebisnis yang insya Allah berhasil ya. Belum 10 tahun ya, alhamdulillah saya udah berhasil 7. Saya berhasil dalam 7 tahun, kita tunggu dalam 10 tahun, tapi dengan ridho Allah, dengan sistem yang sudah diulang dalam 7 tahun menghasilkan, insya Allah kita resilient ya, kita bertahan bisa bertahan di tengah perubahan. Karena yang kita kunci adalah marketnya, dan market itu puas, dan testimoni itu kita kumpulkan. Kalau teman-teman berteman dengan saya di media sosial Instagram, Hey Lucky Go ya. Buat teman-teman yang pengen dapat sertifikat, screenshot pertemuan kita hari ini dan apa pesan-pesannya, tag ke Instagram untuk sertifikat ya. Hey Lucky Go dan Aspiragen.
Karena ada beberapa Bapak Ibu ASN biasanya pengen tahu ini sebenarnya dia punya skill apa gitu ya, dia perlu sertifikat. Atau mungkin ada yang kolektor sertifikat juga gitu ya. Untuk sertifikat ya, ini aku infokan. Sertifikat pelatihan ya. Oke. Kita kolaborasi lagi di grup dan aduh cantik banget Kakak Jen. Dari tadi belum kelihatan apa bisnisnya. Mbak Atun, ini di Malaysia udah 9:30 nih. Keren banget. Terima kasih banyak. Ibu Noni ini kayaknya bundaku sayang ya. Selamat malam. Aduh, senang sekali. Kita foto dulu ya. Mungkin ada tiga halaman. Oke. Halaman 1. Berikan senyuman terbaik Anda, Ibu Sri, Kakak Yeni, Kakak Yanti. Wah, ganti kerudung nih, sayangku. Kakak Shefi, aduh, manis-manis banget. Aduh, teman-teman jangan tunda lagi ya. You are the influencer. You just need to find your superpower. Ya. Apapun, bahkan kekurangan ya. Anak saya, kalau teman-teman, oh iya, saya mau cerita sedikit. Anak saya yang satu lulus SMP, saya sekolahkan homeschool karena saya sudah punya sistem ini. Saya ingin mereka jadi entrepreneur sejak dini dan mereka terima, mereka setuju. Kita hanya sekolah 3 hari, selebihnya kita akan keliling Indonesia. Anak saya yang kelas 3 naik kelas 4, ngiler. Akhirnya dia lulus duluan. Ya, jadi ikutan lulus sama kakaknya, homeschooling bareng. Kenapa? Karena saya nggak mau anak-anak generasi kita ini terbiasa seragam, tidak tahu pembeda, malu akan keunikan. Umur 8 tahun anak saya yang kecil itu muncul seperti panu, namanya vitiligo. Penyakit autoimun yang sebenarnya diturunkan mungkin dari orang tua saya, ya, tapi pemicunya sebenarnya stres. Ketika dia tidak bisa mengelola, dia ingin berprestasi dan sekolah tuntutannya tinggi sekali. Makanya saya tarik. So, jadilah your first support system, your number one fan. Meskipun semua orang menghina kita saat ini, kondisi kita saat ini itu tidak menentukan keberhasilan kita di masa yang akan datang. Yang kita perlu tentukan yang tadi, belief sistemnya apa, pastikan kita punya tujuan sehingga kita bisa berlari, bukan hanya berlari di tempat. So, ketika teman-teman punya teman seperti saya akan melihat keunikan teman-teman ketika teman-teman bercerita. Saya akan ingatkan seperti Mbak Atun sudah punya branding kuat sekali. Tukang sayur jadi TKW. Transformasi Mbak Atun dari lunas utang dan sebagainya itu story yang kuat sekali. So, bagi story itu. Mbak Atun, pause dulu Mbak Atun. Oke, kita foto ya. Sekilas info aja karena kembali lagi kekurangan, keunik itu bisa jadi keunikan bahkan jadi kekuatan. Dan tentunya ada beberapa pakem-pakem ya, terutama saya kalau ke teman-teman ingatkan lagi ke belief system yang paling utama yaitu ke Tuhan. Jangan sampai kita menyalahi takdir atau keluar dari harmoni diri kita karena bakalan rungkat ambiar ya, nggak bakalan kemana-mana. Karena saya pernah habiskan 7 tahun 1,5 miliar lah ya coba-coba bisnis dan banyak hal gitu ya, tapi saya nggak pernah menyesal ya. Mungkin kalau inventor melihatnya ya itu bagian dari saya ada di posisi sekarang ya, seperti itu ya. Karena sekarang sudah punya sistemnya. Kalau teman-teman tahu ya kan, ketika semua orang dibagikan uang rata ya, nanti yang kaya dia juga. Karena kenapa? Karena secara nggak sadar mereka punya siklus, punya habit, dan selesaikan setidaknya 10 atau 3 pertanyaan tadi. Dan mereka itu nggak pusing sama duitnya dari mana, kan nggak ada duit yang hilang. Mereka pusing mengisi hari mereka itu mau mencapai apa. Mereka punya confidence, mereka akan menjadi seperti apa, mereka kerjakan apa, dan lebih penting lagi ketika kita berjualan, siapa target market yang terdampak dan dapat benefit dari ilmu, pengalaman, solusi produk jasa kita. Seperti itu. Kebanyakan ngomong, foto dulu. Ya, 2, 3. 1, 2. Hai Kakak Fris. Oke. Ya, share ya ke media sosial dong. Halaman kedua. Halaman kedua nggak ada yang open cam nih. Ayo. Kakak Fahmi, Kakak Yani, Bapak Bayu, Kakak Silia. Halaman ketiga juga belum ada nih yang open cam.
Apakah kita ulang lagi halaman pertama? Mungkin ini semakin full. Oke, halaman pertama kita foto lagi ya. Sekali lagi tuh ada Kakak Esther, Kakak Neng, Bang Aceh. Oke, satu kali lagi, foto lagi. 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa tag aku. Kakak Retno apa Instagramnya? Yuk kita kolaborasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini berkah. Ini, aduh senang banget lihat tweet. Oke. Semua sudah difoto ya, Coach Lucky, yang halaman kedua dan ketiga. Halaman kedua mungkin aku ini aja ya, karena nggak ada yang open cam sih. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat beristirahat. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Materi yang sama insya Allah akan diulang di minggu depan, tapi jangan mengulang materi yang sama ya. Ulang aja secara mandiri atau langsung praktek di grup khusus ya, khusus untuk 20 orang, atau bahkan siapapun yang berjuang, yang nggak baper, yang nggak les tanpa pamit ya. Insya Allah selalu ada jalan. Bismillahirrahmanirrahim, karena ini investasi terlalu murah. Ingat ya teman-teman ya, untuk kita bisa, kalau teman-teman punya, memang, aku mau nanya ya, teman-teman mengharapkan sebagai perintis bisnis, berapa sih penghasilan rutin setiap bulan selama 2 tahun ke depan? Oke, gue start loh, penghasilan gue 1 juta setiap bulan atau 10 juta setiap bulan. Apa sih harapan teman-teman? Aku mau denger dong di kolom chat. Karena aku bisa bilang, kamu siapin modal segini nggak? Kalau kita bicara kalau emiten ya, kalau perusahaan listed company di bursa efek gitu ya, itu ibaratnya ya, kalau saya kan, kita juga pernah ada yang banyak yang karyawan ya, karyawan punya penghasilan 10, 20, 30 juta, itu nggak lebih dari 10-15% dari omset perusahaan. So ketika kita mengharapkan hasil 10 juta, artinya sanggupkah kita setiap bulan? Ini yang jarang dipikirkan, sama seperti berjualan yang dicari produk jasa, bukan di riset market gitu ya. Bawa pikiran kita untuk bisa punya income 10-15 juta dari bisnis, artinya setiap bulan omset bisnis kita mesti 100-150 juta. Jualan apa? Nah, itu kita tarik mundur. Kalau bahasanya Stephen Covey, begin with the end in mind. Jadi omsetnya tuh mau jadinya berapa sih gitu ya. Itu sudah best practice, 10-15% itu yang harusnya masuk ke kantong. Karena selebihnya itu diputar di bisnis. Wih, Kakak Neng 100 juta sebulan. Berarti artinya kemampuannya di 1 miliar. Contohnya seperti basreng saya misalnya. Jual basreng 100 miliar sampai mabok-mabok ya. Keselak tuh ya. Nah, tapi jualnya jangan ke orang-orang. Jualnya ke distributor snack gitu ya. Jualan apapun ya, ikan teri juga kolesterol bisa tinggi juga ya kalau sekarung ya. Nah, jualan teri sekarung itu jualnya ke siapa? Saya jualan basreng 1 truk sekali ngirim ke Sumatera itu kurang lebih sekitar 7 ton ya. Itu siapa yang mau serap, siapa yang mau beli? Kurang lebih seperti itu ya. Ini ada beberapa teman-teman ya, alhamdulillah. Saya mau daftar Kakak Jen. Oke, siap. Aku siap mendengar keunikan story kakak-kakak ini ya. Kita sama-sama jadi perintis bisnis ya, influencer di bidang kita masing-masing ya. Pasti story-nya unik-unik banget nih. Nanti ada yang jual pakaian dalam kali ya. Nggak usah vegan lah, lerak lah, wah keren-keren gitu ya. Ada yang sederhana ya, shortcut Excel, bikin lukisan dari rambut lah, apapun itu, intinya konsistensi dan faktor X alias faktor kali dari aktivitasnya. 77 juta Kak, wah Kak Ida spesifik banget. 3 miliar sebulan, ini antara hati-hati ya, beda ya, antara bermimpi and make it happen ini berbeda ya. Jadi jangan, boleh tapi jangan sampai terus bikin kita berhenti ya. Kalau saya tanya, boleh 3 miliar. 1 miliar pertamanya sudah pernah ada pengalaman belum? Jadi kalau saya mau 100 juta. 1 juta, saya mau 10 juta. Saya transaksi 1 juta, alhamdulillah udah. Transaksi 10 juta udah. Transaksi 100 juta udah. Transaksi 1 miliar udah. Jadi untuk naik ke 3 miliar, ke 5 miliar tuh enak gitu loh. Jangan kita, income kita masih UMR 3 juta, 5 juta, terus kita mau loncat ke 100 juta. Ya, itu yang bekerja nanti limbik, yang bekerja nanti ngunci. Gak gerak kita.
Jadi jangan begitu ya. Nanti kita akan bedah di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Bakul dawet, aduh, unik-unik banget kan. Nah, makanya kita temukan siapa prospek terbaik kita yang bisa menghargai kita lebih. Bahkan kita bisa twist produknya, seperti tadi saya jual kebab gitu ya, orang-orang jual 5.000, saya bisa jual 25.000. Kenapa? Kita pakai dagingnya lean beef, premium. Pakai rempahnya juga khusus, bukan rempah Arab-Arab yang bau ketek ontak gitu ya, mohon maaf. Tapi yang bisa diterima sama lidah masyarakat Indonesia. Trial error riset market itu kuncinya. Kalau levelnya bisnis ya. Kalau pengen jualan boleh kakak ya. Siap-siap aja gonta-ganti bisnis. Jangan begitu lagi ya. Tobat. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you semuanya. Kita gabung lagi di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. See you. Ibu, Bapak. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya yang sudah wabarakatuh. Terima kasih. Nah sekali Ibu Nova. Wah, Ibu Nova nih kayak pengajar nih ya. Ayo nih ya. Aduh, apapun ya, belum yang nanti takfis, yang ngajar ngaji. Aduh, aku benar-benar menunggu story-storynya teman-teman kita konten bareng. Nggak pakai muka sendiri, bisa pakai konten estetik tadi. Tapi intinya pemikiran kita, pengalaman kita, career capital kita sudah mesti beredar ya. Percuma kita tahu banyak kalau tidak banyak yang tahu kita. Ini sudah cara paling ekonomis memulai bisnis. Nggak perlu 200 Terima juta. kasih. Kak Luki. Ibu Nova mau cerita apa? Ya, nggak perlu tampil muka kita, tapi kontennya bisa jalan gitu, bisa bagus, bisa beredar. Nah, itu yang Praktekin di saya kelas ya. cari. Praktekin di kelas ya dengan cara ini. Sesederhana itu. Masalah. Insya Allah. Kalau sudah di kelas, walaupun punya akses bikin sendiri, kalau nanti ada kesempatan kita akan buka untuk 2 orang, 3 orang yang mau dibantu boleh. Tapi kembali lagi saya nggak mau ajarkan ilmu yang bikin teman-teman manja. Karena kalau teman-teman manja nggak mau ngerjain sendiri, artinya teman-teman masih punya karyawan. Ya kan? Kalau saya tidak lagi berbaik hati, berarti teman-teman harus bayar saya atau bahkan orang lain yang mungkin lebih mahal. Agency gitu ya. Jadi ini terlalu sederhana, teman-teman Bapak Ibu bisa praktekkan selama mohon maaf memang minimal ada laptop atau desktop atau punya anak yang mau bantu gitu ya. Ini tantangan buat para senior. Tapi tidak ada kata tidak mungkin. Nanti ada cara-cara lebih mudah lain, tapi habitnya harus dibangun. Terima kasih banyak Bapak Ibu, alhamdulillah saya pamit mundur. Terima kasih Coach Luki. Terima kasih Kakak Retno, selamat malam. Malam semuanya, silakan. Jangan lupa chat admin buat dapat gabung ke grup peserta dan dapetin recordingnya.